Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sylvie Kotrunada NIM 35 akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan software Frontier dan interpretasi hasil output. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi tekniknya. Di sini, saya sudah mempunyai 60 data responden dan 5 variabel yang akan diuji. Kemudian, data tersebut ditabulasi dalam Excel, seperti ini. Yaitu yang pertama, kolom pertama itu berisi nama responden, yang kedua jenis data, jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software Frontier tersebut. Di antaranya, kita tidak diperkenankan menulis nama responden di kolom data. Jadi, jika data kita terdapat nama responden, maka harus diganti dengan nomor urut responden terlebih dahulu. Kita ganti nama responden menjadi nomor responden. Kemudian, pada kolom data pertama sudah diganti dengan nomor urut responden. Selanjutnya, kolom yang kedua, isinya adalah jenis data. Karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross-section, maka jenis datanya dikasih kode 1 untuk keseluruhan data. Dan jika data yang digunakan itu time series, akan berbeda lagi. Untuk kolom yang ketiga, itu harus menunjukkan data jumlah output ataupun produk. Kemudian setelah itu, kolom-kolom yang ada di sampingnya itu jumlah input-input yang dipergunakan dalam kegiatan produksi ataupun usaha tani. Jadi, letak dari data ini tidak boleh diacak. Selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam software Frontier, kita harus merubah dulu datanya dalam bentuk log ataupun len. Yang dirubah itu hanya data jumlah produksi dan jumlah input yang dipergunakan. Dan untuk data nomor urut responden dan jenis data, itu tidak perlu di log ataupun len-kan. Seperti ini. Dengan menggunakan rumus sama dengan len data asli kemudian enter, dan kita drag untuk semua data jumlah produksi dan inputnya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita copy data yang sudah dalam bentuk log ataupun len itu, kita pindahkan ke lembar kerja yang baru. Kita pindahkan ke lembar kerja yang baru.
Kemudian data ini kita tulis 6 digit di belakang koma. Kita blok terlebih dahulu. Kita pencet. Setelah itu, data ini kita simpan dalam folder Frontier. Kita simpan di Frontier. Kemudian ekstensinya itu kita menggunakan yang MS-DOS. Untuk nama filenya itu jangan panjang-panjang, cukup 3 ataupun 4 huruf saja. Kemudian data ini kita tutup, save terlebih dahulu. Yes. Kemudian data ini kita tutup. Setelah itu kita membuka folder Frontier, kemudian membuka folder Frontier. Kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Ini. Kemudian file ini kita harus rubah ekstensinya, rename, kita ubah ekstensinya itu menjadi DTA. Yes. Kemudian kita olah datanya dalam software Frontier. Kita olah T satu EBP DTA, kemudian EBP out, kemudian 1, kemudian Y, kemudian 60, kemudian 1, kemudian 60, kemudian 5 variabel respondennya, independennya, variabel independennya 5, kemudian Y, kemudian N, kemudian Enter. Setelah itu kita cari data outputnya. Nah kita ketemu data outputnya. Ini hasil output ataupun hasil dari olahan fungsi produksi Frontier. Dari hasil output dapat diketahui analisis uji kode LR-test yaitu sebesar 6,311. Nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu ada kasus inefisiensi ataupun tidak. Jadi, hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang. H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah LR-test ini signifikan ataupun tidak, kita harus membandingkan dengan tabel kode PAM. Nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yaitu 5,138
Ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR test itu lebih besar dari nilai kode PAM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Yang kedua, yaitu interpretasi persentase error 10 yang disebabkan inefisiensi teknik gamma. Nilai T-tabel dengan alfa 5% sebesar 2,004879 dengan menggunakan T hitung 17,19. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-tabel. Untuk koefisien gamanya itu 94,93%, di mana error term disebabkan karena inefisiensi teknik, sedangkan 5,07% error term ini disebabkan karena adanya resiko. Yang ketiga, interpretasi dari uji pengaruh dari masing-masing variabel. Untuk T-tabel yaitu menggunakan 5% sebesar 2,004879. Interpretasi pada beta 1, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 4,69 lebih besar dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan jika X1 luas lahan itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Sedangkan untuk pada beta 2, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sama dengan 2,78 lebih besar dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan jika X2 benih dinaikkan sebesar 1% maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sama dengan 1,08 lebih kecil dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan jika X3 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1% maka output akan menurun sebesar 0,16%. Pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung yaitu min 3,95 lebih kecil dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan jika X4 pupuk dinaikkan sebesar 1% maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Pada beta 5, jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar 0,44% dan lebih kecil dari T-tabel 2,004, sehingga dapat disimpulkan jika X5 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1% maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya, interpretasi tingkat efisiensi teknik. Jika efisiensi teknik lebih besar 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknik dan begitupun sebaliknya. Dapat kita lihat pada petani 1, nilai teknikal efisiensi matematisnya itu sebesar 0,9091. Maka dapat disimpulkan bahwa petani telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian ada juga di sini yang efisiensi tekniknya itu 0,58, yang artinya bahwa petani nomor 54 dalam kegiatan produksinya itu masih belum efisien. Begitu juga dengan petani yang nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan nomor 44. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.